Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pembahasan mendalam kita. Siap. Kali ini kita mau gali wawasan dari buku Inspired-nya Marty Cagan. Kayaknya relevan banget ya buat siapa aja yang bikin produk teknologi. Betul. Apalagi buku ini kan ngupas tuntas gimana caranya bikin produk yang benar-benar disukai pelanggan. Nah itu dia, itu kan tantangan besar ya, nggak cuma buat startup yang baru mulai, tapi juga perusahaan gede. Tepat sekali. Fokus kita hari ini mungkin lebih ke gimana ya membongkar rahasia tim produk yang sukses, khususnya kalau kita kaitkan dengan startup di chapter 3 itu, gimana mereka bisa sampai ke product market fit. Oh menarik tuh, fase krusial banget ya buat startup. Iya. Apa sih yang bikin cara kerja mereka beda dari tim lain pada umumnya? Itu yang mau kita bedah. Oke, jadi misi kita bareng Anda semua nih, kita coba saring ya, intisari paling berharga dari buku ini. Terutama pelajaran praktisnya, gimana tim produk hebat itu ciptain nilai nyata, dan ya itu tadi, nemuin jalur ke product market fit. Siap, mari kita mulai. Nah, Cegan kan bilang di awal, banyak produk gagal tuh bukan karena idenya jelek, tapi prosesnya yang keliru. Soring banget itu. Iya kan? Sering kita lihat ide itu kayak dilempar aja gitu, berurutan. Dari manajemen, terus ke manajer produk, baru ke desainer, terakhir ke engineer. Iya, model estafet gitu ya. Nah, itu kan kedengerannya kayak resep, ya bencana lah di dunia produk teknologi modern. Beda banget ya sama yang dianjurkan? Beda 180 derajat. Itu kan model air terjun klasik yang ya udah terbukti sering nggak jalan buat inovasi. Tim produk yang inspired itu, yang Cegan gambarkan, kerjanya kolaboratif. Kolaboratif? Bukan sekuensial. Bayangin aja manajer produk, desainer, sama engineer itu duduk bareng, diskusi, debat, cari solusi, ya bareng-bareng gitu dari awal. Dari hari pertama ya idealnya ya? Idealnya gitu. Mereka jalanin dua jalur paralel. Discovery, itu proses nemuin produk yang pas buat dibikin, sama delivery, ya proses bikin produknya itu, yang berkualitas. Jadi bukan cuma soal urutan kerja, tapi lebih ke pola pikir ya? Betul, fundamental banget. Ini nyambung nih sama konsep tim misionaris, bukan tentara bayaran yang disebut di buku. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa? Oh, ini penting banget, bedanya gede. Tentara bayaran itu, ya mereka ngerjain apa yang disuruh aja. Fokusnya ke output, fitur A, fitur B. Checklist aja gitu ya? Nah, gitu. Kalau misionaris, mereka itu benar-benar percaya sama visinya. Mereka kayak terobsesi gitu buat mecahin masalah nyata pelanggan. Merasa punya misi. Jadi fokusnya ke outcome, ke hasil. Tepat. Hasil buat pelanggan, buat bisnis. Tim produk ideal, apalagi di startup yang butuh, gairah dan kecepatan, itu fungsinya kayak startup mini. Dedikasinya tinggi. Masuk akal. Komposisinya gimana tuh biasanya tim kayak gitu? Biasanya ramping sih. Ada manajer produk, satu desainer produk, terus ya sekitar 2-12 engineer. Dan Cagan nyaranin banget mereka duduk deketan, kolokasi. Oh, biar komunikasinya lancar ya? Iya, dinamika timnya jadi kuat, komunikasinya cair. Penting itu. Benar banget. Tanpa rasa memiliki itu susah ya mau inovatif beneran. Terus peran manajer produk di tim misionaris ini gimana? Katanya vital banget, apalagi buat startup yang masih cari arah. Sangat vital. Manajer produk itu ibarat nahkoda kapal. Dia yang tanggung jawab nentuin apa yang mau dibangun tim, artinya, ya dia ikut tanggung jawab dong atas sukses atau gagalnya produk. Wah, berat juga ya tanggung jawabnya. Banget. Makanya dia perlu pemahaman mendalam, paling nggak di 4 area kunci. Pelanggan, masalahnya apa, butuhnya apa. Terus data angka ngomong apa, riset kualitatif gimana. Lalu bisnis, batasan perusahaan apa, tujuannya apa. Satu lagi. Sama pasar dan industrinya. Pesaingnya siapa, trennya lagi kemana. Dan ini krusial nih, bangun hubungan yang erat sama engineer. Libatin mereka dari fase discovery. Oh, jadi engineer nggak cuma terima perintah di akhir ya? Justru jangan. Libatkan pas mecahin masalah. Jangan cuma dikasih spek jadi. Ini biar mereka juga merasa memiliki, dan seringkali solusinya malah lebih bagus, lebih efisien secara teknis. Oke. Keterlibatan engineer dari awal ini pasti nyambung banget sama proses product discovery yang tadi disebut. Bisa dielaborasi lagi nggak soal discovery ini? Kedengarannya kunci banget biar nggak buang-buang sumber daya, apalagi buat startup yang modalnya terbatas. Pas banget. Inti product discovery itu ya,
Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan paling beresiko sebelum nulis banyak kode. Resiko apa aja tuh biasanya? Ada 4 biasanya. Resiko nilai pelanggan mau beli nggak nih? Resiko kegunaan mereka ngerti nggak cara makainya? Resiko kelayakan teknis, kita bisa bikin nggak sih teknologinya? Sama resiko kelayakan bisnis, ini nguntungin nggak buat perusahaan kita? 4 pilar resiko ya. Betul, dan prosesnya itu bukan rapat panjang, tapi siklus cepat. Bikin prototipe, terus uji. Prototipe itu bentuknya gimana? Nggak harus produk jadi kan? Nggak harus. Bisa sketsa, mock-up, atau prototip interaktif yang bisa diklik-klik gitu. Tujuannya ya dapat umpan balik cepat dari pengguna beneran. Nah ini sering disalahpahami jadi MVP. Minimum viable product. Kenapa salah paham? Menurut Chegen, MVP itu sering diartikan produk minimal yang langsung rilis. Padahal harusnya tuh eksperimen minimal buat belajar, buat validasi asumsi kita yang paling berisiko tadi. Jadi fokusnya belajar bukan rilis. Oh, jadi kayak kerja detektif produk dulu ya, cari bukti sebelum bangun rumahnya. Menarik. Kurang lebih gitu. Terus setelah kita lewat discovery, mulai bangun sesuatu, gimana kita tahu kalau kita udah di jalur yang benar? Menuju product market fit itu? Apa tanda-tandanya? Nah, product market fit, itu momen, ya bisa dibilang momen ajaib lah ya. Pas kita berhasil bikin solusi yang dibutuhin banget sama pasar yang jelas. Tandanya apa tuh? Nggak cuma jualan laku kan? Bukan cuma itu. Sinyalnya kuat dari pasar. Pelanggan itu nggak cuma beli, tapi beneran pakai dan suka sama produk kita. Terus, tingkat churn atau pelanggan yang berhenti itu rendah. Oke. Ada lagi? Penjualan jadi lebih gampang, siklusnya pendek. Dan yang penting nih, ada pertumbuhan organik. Orang-orang ngerekomendasiin produk kita tanpa disuruh. Wah, itu idaman banget ya. Banget. Chegen juga kasih teknik jitu nih, terutama buat startup. Cari reference customers. Reference customers, maksudnya? Pelanggan beneran yang bayar, pakai produk kita aktif buat bisnis mereka, dan yang penting, mau jadi referensi buat calon pelanggan lain. Oh, jadi kayak testimoni hidup gitu ya? Iya. Kalau kita bisa dapat, katakanlah, 6 pelanggan referensi kayak gini di target pasar kita yang spesifik, itu indikator kuat banget kalau kita udah dekat atau bahkan udah capek product market fit. 6 pelanggan referensi, itu target yang konkret banget ya? Oke, jadi kalau kita rangkum nih, intinya, bikin produk hebat itu bukan cuma soal ide bagus atau jago ngoding aja ya? Jauh dari itu. Perlu tim misionaris yang solid, kolaboratif. Perlu manajer produk yang tahu medan, berani ambil tanggung jawab. Dan fokus terus-menerus ke discovery buat mastiin kita bikin hal yang benar. Yap, sebelum akhirnya ngejar product market fit itu. Ini berarti geser fokus ya. Dari sibuk bikin fitur alias output, jadi fokus ke hasil nyata buat bisnis dan pelanggan alias outcome. Persis. Dari sekedar membangun sesuai perintah, jadi memecahkan masalah dengan cara terbaik. Itu bedanya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita semua. Boleh? Coba deh liatin produk Anda atau tim di sekitar Anda. Apakah mereka lebih kerasa kayak sekelompok misionaris yang semangat banget mecahin masalah pelanggan, ngejar produk market fit itu? Atau ya lebih kayak tentara bayaran yang efisien ngerjain tugas, tapi mungkin kehilangan percikan api inovasinya? Refleksi yang bagus itu. Ya mungkin refleksi itu bisa jadi langkah awal menuju perubahan yang lebih bermakna ya.